Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sam Resin Art. Di video ini saya tidak akan membahas tentang praktek pembuatan meja resin atau mungkin kerajinan-kerajinan resin yang lainnya ya. Tetapi di video ini saya hanya ingin memberikan materi atau beberapa tips yang saya kira ini akan bermanfaat buat teman-teman yang ingin praktek ya, misalnya membuat meja resin atau mungkin membuat kerajinan-kerajinan resin yang lainnya. Dan perlu saya garis bawahi, saya sampaikan di awal di sini ya. Saya di sini akan menjelaskan tentang resin epoksi saja. Oke. Kenapa saya kok milih resin epoksi ya? Karena selama ini ya saya lebih sering menggunakan resin epoksi daripada resin polyester. Terus terang itu teman-teman. Jadi saya lebih paham karakter resin epoksi daripada karakter resin polyester. Yang perlu teman-teman ketahui jika ingin menggunakan resin epoksi, teman-teman harus tahu dulu kira-kira mau membuat apa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin membuat meja gitu, katakanlah yang bidang besar ya. Jadi saya bagi menjadi dua, bidang besar sama bidang kecil gitu aja. Kalau yang kecil itu identik dengan aksesoris seperti jam dinding mungkin ya kan, lampu resin yang kecil-kecil kayak gitu ya, gantungan kunci itu saya golongkan ke yang kecil. Kalau yang besar ya seperti meja, seperti depan saya ini kan meja ya, ini ukurannya ada 3 meter kali 1,5 meter kayak gitu ya. Oke, jadi itu besar dan kecil. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin membuat bidang yang kecil dulu misalnya, nah itu saran saya teman-teman nggak harus memakai produk epoksi yang mahal teman-teman ya. Yang membandingkan kualitas epoksi yang harganya murah dengan yang harga mahal ya, itu kalau menurut saya adalah dari kerataannya teman-teman, levelingnya ya. Levelingnya, tingkat kerataannya. Jadi setelah resin itu dicampur dengan hardenernya gitu ya, terus dituangkan ya kan, dia itu kalau yang bagus levelingnya bisa rata gitu ya. Tapi tidak ada yang sesempurna seperti kaca ya. Kalau kaca itu kan benar-benar flat gitu. Kalau resin meskipun yang bagus masih ada gelombangnya, cuman minim sekali gelombangnya ya. Itu. Terus permukaannya itu halus, tidak ada semacam bercak-bercak itu kayak kulit jeruk. Nah, kulit jeruk seperti itu. Itu yang membedakan resin yang bagus dan resin yang biasa, resin epoksi ya saya bilang ya. Kembali lagi ke yang bidang kecil tadi ya, karena bidang yang kecil ya, misalnya gantungan kunci itu kan cuma segini ya, 3 jari atau mungkin 2 jari kecil gitu. Karena penampangnya kecil, kalau kita memakai resin epoksi yang tidak bagus pun ya, untuk lapisan misalnya, dia itu tidak begitu kelihatan gitu loh teman-teman. Maksud saya seperti itu. Jadi gelombangnya itu karena bidangnya kecil ya, tetap aja kelihatannya flat ya kan, sama-sama mengkilap gitu. Produk yang murah dengan produk yang mahal kalau menurut saya sama-sama mengkilap. Kalau misalnya kita memakai di media yang besar ya, seperti meja ini, kita pakai resin yang kualitasnya biasa ya, artinya yang murah tadi, itu nanti akan semakin kelihatan gitu loh, nggak ratanya, karena penampangnya lebar. Apalagi meja sebesar ini ya, teman-teman mungkin bisa lihat di sini ya, kelihatan dari pantulannya ya kan. Nah, kalau resinnya yang dipakai itu adalah resin yang gelombang gini ya, itu kelihatan teman-teman dari pantulannya itu gelombang-gelombang gini ya. Tapi kalau untuk meja yang ini saya pakai kualitas resin epoksi yang ya lumayan bagus lah. Oke, jadi bisa dipilih sendiri nanti di marketplace ya. Saya juga sudah sertakan itu teman-teman di pojok kiri bawah ya, itu ada keranjangnya. Di situ nanti bisa, itu saya sudah sertakan linknya, link pembeliannya gitu ya. Dari merek A sampai Z ya kan, resin yang murah sampai yang mahal itu saya coba masukkan di situ. Nanti terserah teman-teman mau pilih yang mana gitu ya. Terus apa lagi ya? Ini teman-teman, setahu saya, sepengalaman saya ya, resin yang murah dengan resin yang mahal itu dia sama-sama jernih ya, sama-sama clear.
Jadi tidak begitu kelihatan ininya kelihatan perbedaannya kalau baru ya, kalau baru. Tetapi biasanya kelemahan produk yang murah itu dalam jangka waktu yang tidak begitu lama, misalnya 3 bulan atau 4 bulan gitu, kalau resin yang murah tadi itu dia akan lebih cepat menguningnya, ya kan. Itu kalau misalnya kita tidak menggunakan pigmen gitu ya. Misalnya kita mau ngecor beningan gitu ya tanpa pigmen gitu, itu nanti resikonya akan lebih cepat menguning kalau kita menggunakan produk yang harganya murah gitu. Kalau yang kualitas bagus ya tetap nanti dia itu akan menguning, cuman agak lama teman-teman, agak lama ya, bisa pengalaman saya itu bisa 2 tahun gitu agak kuning gitu, seperti itu bedanya ya. Makanya saya selalu katakan di video-video yang lama ya, ada banyak tutorial itu, saya selalu katakan kalau ingin menyiasati supaya tidak kelihatan kuning atau yellowing ya, teman-teman bisa menambahkan pigmen ya, pigmen atau pewarna khusus untuk resin epoksi ya. Nah, pigmen itu tentunya pigmen transparan, karena kita kan pengennya bening gitu ya, misalkan dengan mengasih warna biru, jadinya nanti biru laut kayak gitu ya, transparan, atau mungkin hijau transparan, atau warna-warna lain yang transparan. Jadi ketika resin itu menguning ya, dia tidak begitu kelihatan atau tersamarkan dengan itu tadi, dengan pigmen tadi ya. Oke, itu teman-teman. Terus kalau untuk apalagi kekuatan, oke ya, kekuatan. Setahu saya ya kekuatannya ya sama-sama kuat gitu. Sama-sama kuat. Yang jelas karakter resin epoksi itu ulet ya, ulet. Jadi misalnya dia itu sebentar ya, saya ambil contoh. Jadi misalkan ini stick gitu ya, ini saya ada stick kan, stick es krim itu teman-teman. Nah, kalau saya ibaratkan ini resin gitu ya, resin epoksi yang setipis ini gitu ya. Kalau resin epoksi itu ulet, ketika diginikan nggak gampang patah gitu loh. Beda dengan resin polyester. Kalau resin polyester itu langsung patah cetak gitu ya, karena dia sifatnya lebih keras kalau yang polyester. Kalau resin epoksi itu memang tidak sekeras polyester, tetapi dia ulet. Itu kelebihannya ya. Lalu apalagi ya yang membedakan? Nah, ini yang membedakan resin epoksi murah dengan resin epoksi yang mahal gitu ya. Itu biasanya kalau yang murah dia itu gel temnya atau apa ya istilahnya, pengentalannya ya, itu lebih cepat gitu loh. Jadi epoksi itu setelah tercampur dengan hardener, dia itu mempunyai masa gel tem ya teman-teman. Jadi dia akan mengental sampai akhirnya mengerasan gitu. Nah, ketika baru diaduk, terus dia memiliki masa gel tem itu sekitar 15 menit gitu. Kalau yang produk murah tadi, yang harga 150.000 sampai harga 200.000, itu rata-rata kebanyakan seperti itu. Dan cepat panas. Kalau kita istilahnya memakai untuk casting ya, atau memakai untuk ngecor langsung tebel gitu, misalnya meja ini kan agak lumayan tebel, ini ada sekitar 7,5 cm ya, hampir 8 cm ya, itu dia tidak bisa langsung tebal gitu loh, karena kalau langsung tebal nanti sudah pasti saya jamin dia itu akan overheat ya, akan kepanasan ya. Apa yang terjadi biasanya kalau terlalu panas ya dia akan bisa crack juga, tapi kalau dia masih bisa menahan ya, dia itu akan mengkerut gitu. Jadi permukaannya itu nggak bisa rata gitu, mengkerut gitu ya, karena kepanasan tadi. Beda kalau kita memakai resin epoksi yang harganya sudah agak mahal ya, karena setahu saya resin epoksi yang harga harga 250.000 ke atas ya, itu ada dua macam, ada yang casting, ada yang coating gitu ya. Kalau yang coating itu dia khusus untuk hanya dipakai untuk melapisi ya, keunggulannya dia itu lebih keras dan flatnya kerataannya dia itu lebih bagus gitu. Itu. Tapi kalau yang casting, karena namanya casting ya, itu digunakan untuk ngecor. Jadi dia bisa agak tebel, sekali tuang gitu misalnya 2 cm ya, itu
itu udah lumayan tebel kalau untuk bidang segini ya, 2 cm itu udah tebel. Jadi bisa untuk pakai yang casting tadi. Kalau casting ini dia reaksi gelling time-nya ya, gelling time-nya dia itu agak lama gitu. Jadi tidak sepanas yang coating tadi. Itu ya teman-teman ya. Cuman kelemahannya kalau yang casting dia itu lebih empuk, tidak sekeras yang coating. Makanya coating itu ya saya sarankan penggunanya untuk yang bagian topnya, bagian paling atas itu memakai coating ya kan. Kalau bagian yang di bawahnya coating ini ya kita pakai yang casting gitu. Seperti meja yang ada di depan saya ini ada 2 jenis resin yang saya pakai. Ada coating, ada casting gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan di video kali ini, karena mengingat durasinya juga supaya tidak panjang-panjang ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa buat yang ada pertanyaan ya teman-teman nanti bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.